Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu Samsung Digital Inverter. Untuk kerusakan dari kulkas ini adalah di bagian ruang freezer. Di sini tidak ada terasa dingin sedikit pun. Hembusan udara pada fan juga tidak ada. Oke, seperti tidak ada setrum yang masuk. Lalu di bagian ruang refrigerator di sini juga tidak ada terasa dingin. Lampu penerangan pada ruangan ini pun tidak menyala. Nah, ini ya. Jadi mati total kondisi dari kulkas ini sehingga tidak dingin. Di sini sudah dialiri arus yang menuju ke unit. Nah, sepertinya memang ada masalah di bagian rangkaian modulnya. Mesin kompresor di sini saya raba tidak aktif. Mesin kompresornya di sini menggunakan mesin kompresor inverter. Ini menggunakan refrigerant R600, jadi masih aslinya ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pengecekan di bagian pengendali modulnya nih. Apakah ada kode error? Biasa untuk Samsung Digital Inverter ini ada indikasi error apabila terjadi masalah. Namun untuk kondisi kulkas ini saat ini mati total ya. Baik, saya akan buka dulu kap penutup pada blok modulnya ini. Oke, di sini untuk blok modulnya sudah terlihat. Nampak jelas untuk modul inverternya di sini tidak menyala di bagian sebelah kiri. Nah, ini adalah blok modul inverter. Tidak ada lampu indikator menyala sama sekali. Artinya tidak berfungsi. Untuk blok modul pengendali juga di sini tidak ada lampu indikator. Oke. Dan sepertinya di sini memang ada masalah di bagian modul pengendalinya ini. Jadi mungkin bisa dilakukan pergantian atau perbaikan ya. Kita lihat dulu kondisinya apakah memang cukup parah. Ya, ternyata memang cukup parah ya ini. Saya anggap sudah tidak layak untuk diperbaiki karena terjadi korosi ya di bagian modulnya ini. Jadi saya simpulkan untuk modul pengendalinya ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Oke, saya matikan dulu sumbernya. Jadi untuk kerusakan kulkas Samsung Digital Inverter ini, apabila mengalami kerusakan di bagian modul pengendali, itu bisa kita lakukan pergantian satu set atau bisa kita lakukan perbaikan. Oke, untuk blok inverternya tadi sempat menyala lampu indikatornya, artinya masih berfungsi. Sedangkan modul pengendalinya sudah tidak bisa berfungsi lagi ya. Jadi di sini sudah dapat kesimpulan untuk blok inverternya ini kondisinya masih layak. Namun untuk pengendali modulnya ini yang mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya bagaimana untuk melakukan perbaikan pada blok modul pengendali ini? Di sini saya akan nonaktifkan saja untuk blok modul pengendalinya ini. Saya lepas dulu soket-soket yang ada pada rangkaian modul pengendalinya ini. Oke, saya lepas dulu semua. Dan di sini bisa kita lihat untuk modul pengendalinya ini cukup parah. Terjadi korosi di bagian jalur serta komponennya. Jadi sudah tidak layak lagi untuk diperbaiki ya. Dan selanjutnya saya akan mengganti sistem pengendali modulnya ini menjadi sistem timer saja. Apakah bisa? Ya, kita akan coba. Jadi untuk
rangkaian pengendali modulnya tidak saya fungsikan, saya ganti menggunakan sistem timer saja. Baik teman-teman, di sini untuk modul pengendalinya sudah saya nyatakan tidak layak untuk diperbaiki, dan saya gantikan lagi perannya dengan sistem timer, yang mana untuk bahan yang diperlukan yaitu bimetal defrost. Nah, seperti ini. Kemudian defrost timer. Kali ini saya menggunakan timer sistem 14. Nah, ini ya, bisa dilihat kodenya, angka belakang itu angka 2 artinya genap. Ini menandakan bahwa timer ini sistemnya sistem 14. Lalu di sini saya siapkan sekring ya, cukup 3 ampere. Adaptor 12 volt sebagai penerangan lampu serta fan-nya nanti. Untuk adaptornya cukup 2 ampere, 12 volt 2 ampere. Ini saya menggunakan adaptor, dan ini saja bahan yang saya perlukan untuk menggantikan perannya modul. Baik, pertama kita akan coba pasang terlebih dahulu untuk bahan-bahan ini. Yang mana yang pertama yang ingin saya pasang yaitu di timernya ini. Oke, ini ya timernya ya. Timernya sistem 14. Di sini ada pin pada timer itu, yaitu pin 1 sebelah kiri, pin 2, pin 3, dan pin 4. Nah, ini kita akan sambungkan letak-letaknya ini pada pengkabelan. Sebelumnya saya berikan solder dulu di pin-pinnya ini supaya lebih mudah nanti. Oke, semua pin-pinnya ini saya solder dulu, berikan timah. Nah, ini ya. Jadi sistem pengendali modulnya ini saya ganti perannya menggunakan sistem timer, yang mana kali ini saya menggunakan sistem timer 14 untuk memodifikasi rangkaian pengendali modulnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai bagaimana cara perakitan pengkabelan pada sistem pengendali modulnya ini. Ya, yang pertama saya akan pasangkan pengkabelan pada bagian timer. Di bagian timer ini, yang pertama jangan lupa kita berikan sekring dulu untuk sumber input awal, yang mana di sini ada sumber input langsung dari PLN. Nah, ini adalah fase dan netralnya. Di sini saya ambil salah satu, anggap saja yang warna hitam, ini adalah fasenya. Oke, saya potong saja. Kita mulai dari kabel fase yang berwarna hitam. Ya, ini. Di sini untuk kabel fasenya saya sambungkan dengan sekring 3 ampere. Dan saya siapkan selongsong kabel untuk pengisolasian. Oke, ini saya menggunakan isolasi bakar. Apabila dipanaskan ini, maka otomatis akan mengerut. Ya, seperti isolasi umumnya ya, namun ini adalah isolasi bakar. Oke, yang pertama sekring sudah terpasang.
Kemudian sekring ini kita pasangkan pada timer di pin nomor 3. Oke ya, jadi sumber input masuk di pin nomor 3. Jadi untuk proses penyambungannya kita awali dari pin nomor 3. Nah, ini. Oke, saya siapkan selongsong kabelnya dan saya akan solderkan di pin nomor 3 pada timernya ini. Baik, di sini sudah tersambung di pin nomor 3 untuk kabel sekring fasenya ini, sumber masuk. Ya. Di sini sudah terpasang di pin nomor 3 yang pertama, yaitu sekringnya. Lalu langsung saja kita isolasi. Nah, ini ya, sudah rapat. Pin nomor 3 sudah terkoneksi. Lalu lanjut lagi. Sekarang kita fokus lagi di jalur outnya ini. Jalur outnya di sini ada kabel berwarna coklat di soket ini. Nah, ini adalah kabel coklat. Ini adalah kabel fase juga ya. Kabel fase. Jadi di sini outnya kita coba potong dulu kabel warna coklat. Oke ya. Dan untuk kabel warna coklat ini saya akan pasangkan di pin nomor 4 pada timer. Ya, ini adalah kabel coklat yang menuju ke rangkaian inverter. Lalu saya siapkan adaptor, yang mana adaptor ini bisa langsung dipasang begini, namun tidak cukup. Jadi kita bisa bongkar saja, ambil di bagian dalamnya saja. Oke, kita ambil bagian dalamnya dan kita berikan kabel secukupnya untuk melakukan penyambungan. Ya, saya sambung dulu. Dan setelah saya berikan sedikit kabel, nah ini outnya dan ini adalah inputnya 220 volt. Ini kita akan sambungkan juga pada kabel warna coklat tadi, jadikan satu. Ini ya, saya sambungkan di kabel warna coklat. Yang mana kabel warna coklat ini adalah yang menuju ke rangkaian modul inverter. Bertemu dengan adaptor yang rencananya akan saya pasangkan pada pin nomor 4 pada timer. Oke, saya siapkan selongsong kabelnya juga. Selanjutnya tinggal saya solder di pin nomor 4 pada timer. Nah, ini adalah jalur yang menuju ke
adaptor dan blok inverter. Oke, sudah terkoneksi di pin nomor 4. Nah, seperti ini ya. Jadi pin nomor 3 dan pin nomor 4 sudah terkoneksi. Pengkabelannya tinggal diisolasi saja. Oke, ini adalah adaptornya, sudah tersambung jadi satu dengan blok modul inverter. Oke, sampai di sini kita akan lanjut lagi. Untuk penyambungan pada jalur pin nomor 1 dan pin nomor 2, kita akan cari lagi pengkabelannya, yaitu di bagian soket ini ada kabel berwarna coklat. Nah, ini ya, coklat. Dan di sini kabel yang berwarna coklat ini adalah kabel yang menuju ke heater. Oke, saya akan potong dulu. Nah, ini adalah kabel yang menuju ke heater, kabel warna coklat. Yang rencananya kabel warna coklat ini akan saya sambungkan pada pin nomor 2. Oke, saya berikan timah dulu pada kabel warna coklat ini. Nah, ini untuk kabel warna coklat di sini saya sambungkan di pin nomor 2 pada timer. Oke ya, di sini pin nomor 2. Oke, untuk pin nomor 2 sudah tersambung kabel warna coklat, yaitu kabel yang menuju ke heater. Di sini kita amankan dengan selongsong isolasi ini, isolasi bakar. Dan selanjutnya bisa kita panaskan. Oke, sudah terkoneksi untuk pin nomor 2. Jadi pin nomor 2 sudah, pin nomor 3 sudah, dan pin nomor 4 sudah. Oke, tinggal satu pin ini. Lalu di bagian sini ada kabel berwarna orange. Nah, ini adalah kabel yang menuju ke fuse derajat. Fuse derajat. Di sini saya akan potong. Oke. Nah, ini fuse derajat ini adalah jalur yang menuju ke heater juga. Lalu untuk kabel oranye di sini saya akan tambahkan lagi dengan kabel yang berwarna merah ya. Di
Di sini ada kabel warna merah. Di sini saya akan potong. Untuk kabel merah ini adalah kabel yang menuju ke thermistor freezer. Oke ya, ini kabel merah. Ini adalah kabel yang menuju ke thermistor freezer. Saya gabung jadi satu dengan kabel oranye. Nah, seperti ini. Oke. Yang mana rencananya akan saya sambungkan di pin nomor 1. Nah, ini saya pasang dulu selongsong kabel. Oke, selanjutnya tinggal saya solderkan saja kabel oranye dan kabel kecil berwarna merah ini ke pin nomor 1. Oke, di sini ya, saya pasangkan. Saya solderkan di pin nomor 1 pada defrost timer. Oke, setelah selesai, selanjutnya tinggal kita panaskan. Jadi keseluruhan pin pada timer ini sudah terpasang semua ya. Sudah lengkap semua, sudah terpasang. Pengkabelannya untuk jalur fasenya ini sudah terpasang semua. Ya, 1 2 3 4 sudah terpasang. Sekarang tinggal kita sambungkan kabel netralnya. Oke. Ya, di sini untuk netral, yang mana tadi untuk fasenya berwarna hitam, maka untuk netralnya saya pilih yang berwarna merah. Nah, ini ya, kabel sumber langsung dari PLN. Yang merah saya jadikan netralnya. Oke ya, kita akan koneksi semua, sambungkan jadi satu netralnya ini. Baik, kabel warna merah saya potong dulu. Nah, ini ya. Ini adalah kabel yang sumber dari PLN. Saya jadikan netral. Lalu di sini ada kabel berwarna pink. Ini saya potong juga. Oke, kabel pink. Lalu di bagian sini ya, soketnya ada kabel warna coklat ya. Ini saya potong juga. Kabel warna coklat ini adalah jalur yang menuju ke thermistor freezer. Di sini saya jadikan netral juga. Oke, saya jadikan satu begini. Namun masih ada satu lagi kabel yang harus kita sambungkan. Ya, di sini ada kabel coklat dan kabel pink merah muda saya sambungkan. Lalu di sini ada kabel abu-abu yang menuju ke adaptor juga saya sambungkan. Jadi di sini ada 4 kabel yang digabung menjadi satu.
Oke, saya jadikan satu. Ini adalah kabel netralnya semua ya. Jadi netralnya ini ketemu kabel abu-abu untuk adaptor, coklat itu yang menuju ke termistor, lalu kabel merah muda itu adalah jalur instalasi yang menuju ke heater. Oke, sudah tersambung semua untuk netralnya. Lalu tinggal menyambungkan outnya pada adaptor ini. Yang mana di sini ada kabel hitam, kuning, ini adalah kabel lampu. Lalu ada kabel abu-abu dan biru. Biru muda itu adalah kabel fan. Oke, saya isolasi dulu untuk jalur netralnya. Nah, di sini untuk outnya ini pastikan untuk positif dan negatif ya. Kita mulai dulu dari jalur negatif. Di sini saya ambil untuk jalur lampu dan ini adalah jalur fan-nya. Saya ambil negatifnya yang berwarna hitam. Oke, lalu di sini saya ambil jalur warna abu-abu. Ini adalah negatif semua. Jadi ini adalah negatifnya lampu penerangan dan negatifnya fan pada freezer. Oke, di sini negatifnya berwarna hitam pada adaptor. Saya jadikan satu negatifnya. Nah, di sini sudah tersambung. Jadi negatif fan freezer dan negatifnya lampu penerangan ini saya jadikan satu dengan adaptor. Selanjutnya tinggal positifnya. Saya ambil jalur fan pada freezer, ini kabel biru muda. Nah, ini ya, biru muda. Oke, ya, saya sambungkan dengan, namun sebelumnya untuk lampu di sini ada menggunakan switch ya. Jadi kita fungsikan switch pintunya. Jadi sebelum kita menyambung kabel warna kuning, untuk switch lampu di sini ada kabel berwarna abu-abu dan merah muda kecil. Nah, ini. Oke. Kabel abu-abu dan merah muda kecil ini adalah kabel switch pintu. Oke, sembarang saja ya. Salah satu kita sambungkan pada positifnya ini. Ya, di sini saya ambil kabel yang berwarna merah muda. Merah muda ini adalah kabel switch pintu. Saya gabung dengan kabel berwarna biru muda. Lalu saya sambung jadikan satu dengan positif 12 volt. Oke, ya. Jadi untuk fan-nya sudah terkoneksi. Lampunya masih belum ini karena menuju ke switch pintu. Saya isolasi dulu. Oke, selanjutnya tinggal kabel yang berwarna kuning. Nah, ini kuning adalah positif pada lampu penerangan. Ini saya potong.
Nah, ini saya akan sambungkan dengan kabel abu-abu yang menuju ke switch pintu. Jadi nanti pada saat pintu itu dibuka tutup, maka lampu ini akan berfungsi ya, mati dan hidup apabila dibuka sesuai aslinya. Oke, untuk kabel kuning sudah saya sambungkan dengan kabel abu-abu kecil ini yang menuju ke switch pintu. Selanjutnya tinggal saya panaskan instalasinya ini. Oke, sudah selesai sepertinya ya untuk proses pengkabelan menggunakan sistem timer sistem 14 ini. Dan untuk soket-soket yang lain bisa dirapikan saja. Untuk peletakan timer serta adaptor ini bebas ya, yang penting rapi kita letakkan. Tinggal kita letakkan ini, usahakan rapi ya, tidak berhamburan, bebas saja. Oke, seperti ini ya. Dan saatnya kita akan lakukan pengetesan. Setelah kita lakukan perakitan ini, apakah bisa berfungsi dengan sesuai rencana. Yang mana di sini untuk pengendali modulnya sudah kita gantikan perannya menjadi timer. Ya, saya tes dulu. Saya berikan sumber. Perhatikan ya, lampu adaptornya menyala ya. Jadi untuk timernya di sini terasa bergetar. Oke, lalu di sini untuk modul inverternya tidak bekerja ya. Jadi di sini untuk mesin kompresornya masih tidak aktif. Nah, ini saya coba raba, tidak ada getar. Oke, jadi tinggal kita fokus pada modul inverternya ini bagaimana cara aktif. Untuk sistem pengkabelan di sini sudah normal. Bisa kita lihat ya, kita cek di bagian ruang refrigerator. Di sini lampu penerangannya sudah menyala ya, mantap. Artinya switch pintunya apakah berfungsi? Ya, berfungsi dengan normal ya. Apabila ditekan kondisinya mati, mantap ya. Oke, selanjutnya kita cek di bagian ruang freezer. Nah, di bagian ruang freezer saya rasakan hembusan udara pada fan-nya terasa mantap. Artinya fan-nya ini berfungsi. Tinggal kita lakukan modifikasi di bagian ruang freezer. Yang mana di sini saya hanya memerlukan ini bimetal defrost yang saya ingin pasangkan di ruang freezer ini menggantikan perannya termistor. Oke, saya bongkar dulu kapnya pada ruang freezer ini. Untuk melakukan proses pembongkaran pada kap ruang freezer ini, di sini ada 2 skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, setelah skrup terlepas, di sini tinggal kita tarik saja perlahan-lahan kap freezernya ini.
Oke ya. Dan di sini kita akan lihat ya di bagian ruang freezernya ini. Ya, di sini kita bisa lihat untuk fan-nya nampak jelas, untuk fan-nya berfungsi. Nah, ini ya berfungsi normal, berputar. Dapat sumber 12 volt tadi dari adaptor. Saya coba stop. Ya, stop. Akan otomatis lagi berputar ya ini. Ini adalah fan DC ya, otomatis. Oke, untuk soket fan-nya saya lepas dulu ya. Oke, ini ya fan-nya aktif. Saya akan mengganti perannya termistor ini menjadi bimetal defrost. Oke, saya siapkan dulu untuk bimetal defrostnya. Nah, ini bimetal defrostnya yang akan menggantikan perannya termistor. Jadi termistornya ini sudah tidak saya gunakan lagi. Oke, di sini ada pengunci. Saya lepas dulu. Nah, ini adalah termistor yang rencananya saya gantikan perannya menjadi bimetal defrost. Nah, ini ya. Kita akan potong di sini. Namun sebelumnya saya matikan sebelum melakukan penyambungan karena ini kondisinya masih dialiri arus ya. Nanti bisa kesetrum kita. Oke, saya cabut dulu. Nah, ini sudah tidak ada arus dan saya akan lakukan penyambungan bimetal defrost ini. Untuk peletakan bimetal defrost, di sini saya letakkan di bagian akumulator. Oke, di sini saya letakkan di akumulator. Untuk mendapatkan suhu yang paling dingin, letaknya di sini sangat ideal. Oke, selanjutnya di sini untuk kabel termistor ini adalah kabel berwarna kuning. Ini saya potong ya. Ini sudah tidak saya gunakan lagi. Di sini saya akan sambungkan kabel termistor ini, bekas termistor ini dengan kabel bimetal defrost. Oke, dan posisinya tidak masalah ya, bolak-balik ini bebas saja. Oke, saya akan sambungkan kabel bimetal defrost ini pada kabel yang berwarna kuning. Ini adalah kabel termistor tadinya yang telah kita gantikan perannya menjadi bimetal defrost. Dan apabila dibolak-balik juga tidak ada masalah ini. Oke, sudah tersambung. Pastikan benar-benar erat ya untuk sambungannya. Selanjutnya kita isolasi, kita amankan.
Ya, sudah selesai untuk penyambungan kabel bimetal defrost pada ruang freezer ini. Di sini tinggal dirapikan saja. Oke, sudah rapi. Dan untuk ruang freezer saya rasa cukup begini saja modifikasinya. Tinggal dikembalikan soket fan-nya ini, jangan lupa. Nah, ini fan-nya masih menggunakan fan aslinya yaitu DC. Oke, kita pasang kembali kap freezernya ini. Lalu jangan lupa dilakukan penyekrupan kembali. Untuk safety skrup di sini saya pasang. Tujuannya agar skrup yang ada pada kap freezernya ini tidak berkarat. Lalu pengaturan suhu di sini kondisinya di maksimal atau minimal saya letakkan ya, paling tidak di normal saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan lakukan pengetesan kembali ya, setelah dilakukan penyambungan bimetal defrost. Ya, di sini lampu indikator adaptor menyala. Namun untuk rangkaian inverternya masih tidak aktif. Fan di sini berfungsi mantap untuk fan freezernya. Lampu penerangan juga menyala. Switch pintu di sini berfungsi dengan normal. Jadi untuk proses pengkabelannya sudah tidak ada masalah ya, memang seperti ini. Namun di sini untuk blok inverternya masih belum aktif. Sedangkan pengkabelan pada modulnya ini sudah mantap ya. Jadi kita tinggal fokus saja di rangkaian inverternya ini. Bagaimana agar rangkaian inverternya ini aktif sehingga bisa mengaktifkan menjalankan mesin kompresor. Oke. Di sini saya akan lakukan modifikasi yang kedua, yaitu mengaktifkan modul inverter. Untuk timer di sini tidak bergetar setelah kita lakukan penyambungan bimetal defrost, artinya memang demikian ya. Jadi saya matikan dulu sumbernya. Sekarang kita lanjut ke step kedua untuk melakukan modifikasi pada rangkaian inverternya ini agar kompresor inverternya bisa aktif. Oke, di bagian modul inverternya ini ada soket yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Ya, ini di bawah juga ada soket. Fungsi-fungsi dari soket ini apa saja? Oke, langsung saja saya akan lepas dulu ya untuk soket-soketnya ini. Saya akan pelajari terlebih dahulu rangkaian inverternya ini supaya bisa aktif bagaimana. Oke, saya lepas dulu. Modul inverternya seperti ini, cukup kecil ya. Di sini soket yang paling bawah ini adalah perintah on-nya. Sedangkan apabila diperintah maka IC PM ini akan bekerja.
Baik teman-teman, setelah saya pelajari untuk modul inverternya ini, di sini kita akan lakukan modifikasi supaya modul inverternya ini bisa aktif, bisa menghidupkan mesin kompresor. Ternyata di bagian soket yang paling atas ini adalah sumber input dan outputnya. Lalu di soket yang paling bawah kecil ini adalah perintah on-nya. Nah, kita akan berikan tegangan di perintahnya ini supaya IC IPM ini bisa aktif. Oke, bagaimana caranya ya? Di sini saya akan siapkan beberapa komponen untuk mengaktifkan IC PM-nya ini supaya modulnya bisa aktif. Yang pertama saya siapkan. Selanjutnya mari kita lihat di bagian modul inverter ini. Untuk arusnya menunjukkan di 1,33 ampere. Ya, ini sudah putaran penuh mesin kompresor. Jadi untuk pengendali modulnya sudah kita gantikan perannya. Nah, ini modul yang saya vonis rusak sudah saya ganti dengan sistem timer. Dan modul inverter juga sudah normal. Kita lakukan modifikasi. Baik, saya rapikan dulu, saya tutup. Baik teman-teman, setelah 4 hari di sini saya cek dindingnya masih terasa hangat, mantap, ini pertanda baik. Lalu di ruang refrigerator, di sini saya raba raknya, wah terasa dingin ya, mantap. Oke, rak-raknya juga sudah dingin. Air mineral yang kita tes di sini terasa dingin, menandakan ruang refrigerator ini sudah normal ya. Lalu di bagian ruang freezer. Nah, di ruang freezer saya buka dulu. Kepulan hawa dinginnya berhamburan keluar. Di sini sangat terasa dingin ya. Oke, ini adalah air kemasan yang kita tes. Wah, membeku dengan sempurna. Jadi bahan-bahan yang ada di ruang freezer di sini sudah membeku semua ya. Mantap. Sampai di bagian pintu-pintu depan juga di sini sudah membeku semua. Jadi untuk perbaikan kulkas inverter ini sudah sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.